Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa kita bilang seluruh hidup ini untuk Allah, tapi tetap harus berjuang, tetap harus bekerja, tetap harus lelah dari pagi sampai malam? Apa sebenarnya yang ingin Allah ajarkan dari doa itu? Malam ini, di ruang sunyi tempat kita biasa merenung, izinkan aku mengajakmu kembali menenangkan hati. Ini adalah Midnight Refleksi, tempat di mana kita berbicara pelan-pelan tentang hal-hal yang sering kita rasakan, tapi jarang kita pahami. Dan malam ini kita akan membahas satu kalimat yang setiap hari kita baca, tapi maknanya begitu dalam. Inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak orang mengira ini hanya bacaan doa iftitah, padahal kalimat ini memuat 7 makna hidup yang sangat besar. Pertama, ayat ini mengajarkan bahwa hidup bukan hanya ritual, tapi mencakup semua aspek. Cara kita bergerak, bekerja, memilih, dan berjuang. Kedua, ayat ini tidak memerintahkan meninggalkan dunia, tapi mengarahkan seluruh kegiatan hidup kembali kepada Allah. Ketiga, bekerja adalah bagian dari perintah Allah. Rezeki datang lewat usaha, bukan menunggu. Keempat, menafkahi diri dan keluarga adalah ibadah wajib, bukan sekadar kewajiban sosial. Kelima, dunia adalah alat, bukan tujuan. Semua yang kita lakukan hanyalah jalan untuk pulang kepada Allah. Keenam, bekerja menjaga hati kita tetap kuat, fokus, dan sehat. Tanpa tanggung jawab manusia mudah kosong. Dan ketujuh, ibadah terbesar sering terjadi bukan saat kita sholat paling lama, tapi saat kita jujur dalam pekerjaan, sabar dalam tekanan, dan tetap memilih kebaikan di tengah kesulitan. Dan ketika 7 hal itu menyatu, barulah kita memahami makna sebenarnya dari doa itu. Kadang di malam yang sunyi seperti ini kita bertanya dalam hati, kalau aku setiap hari membaca Inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya seluruh hidupku hanya untuk Allah, lalu kenapa aku tetap harus bekerja, tetap harus mencari uang, tetap harus menjalani rutinitas yang melelahkan? Kalau semuanya untuk Allah, kenapa hidup tidak cukup dengan salat dan ibadah saja? Tapi saat kita tenang sebentar dan mendengarkan suara hati, kita mulai paham bahwa ayat itu bukan sedang meniadakan aktivitas hidup, melainkan mengarahkan seluruh aktivitas itu kembali kepada Allah. Ayat itu sedang mengajarkan bahwa hidup ini tidak berhenti pada ritual ibadah, tapi mencakup perjuangan sehari-hari, termasuk cara kita bekerja, bersikap, berjuang, dan menanggung amanah. Justru bekerja adalah bagian dari mahyayana, bagian dari bagaimana kita menjalani hidup untuk Allah. Dan kalau kita pikir lebih dalam, bekerja itu memang perintah Allah. Rezeki tidak turun kepada orang yang hanya duduk diam. Bahkan burung saja keluar dari sarangnya setiap pagi. Maryam harus menggoyangkan pohon kurma. Musa harus memukul laut dengan tongkat. Hajar harus berlari di padang pasir. Allah bisa saja memberi tanpa usaha, tetapi Dia tidak melakukannya, karena Allah ingin usaha itu menjadi bagian dari ibadah kita. Lalu ada hal lain yang sering kita lupa. Mencari nafkah itu bukan sekadar aktivitas dunia, ia adalah kewajiban. Menafkahi diri, keluarga, membayar hutang, menjaga harga diri agar tidak meminta-minta. Itu semua termasuk ibadah yang besar. Bahkan sebagian ulama bilang, mencari nafkah untuk yang ditanggung adalah fardu ain, sama wajibnya dengan salat. Dan saat kita menempatkan dunia di posisi yang benar, kita sadar bahwa dunia bukan musuh yang harus dijauhi. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Duit hanya bekal, bukan arah. Karir hanya jalan, bukan pusat hidup. Yang jadi pusat adalah Allah. Justru ketika kita menyadari hal ini, pekerjaan kita tidak lagi kosong. Setiap tugas jadi bernilai, setiap usaha jadi ibadah. Setiap hal kecil yang kita lakukan di kantor, di jalan, di rumah, menjadi bagian dari perjalanan pulang menuju Allah. Dan mungkin tanpa kita sadari, bekerja itu menjaga hati kita tetap kuat. Karena manusia tanpa tanggung jawab mudah hancur, mudah kosong, mudah hilang arah. Allah tahu kita butuh gerak, butuh peran, butuh kontribusi, agar hidup punya makna dan mental tetap sehat. Sebab kebaikan terbesar dalam hidup sering bukan terjadi saat kita berdoa panjang, tapi saat kita jujur dalam pekerjaan, saat kita menahan diri dari yang haram, saat kita bertanggung jawab meski lelah, saat kita memberikan manfaat meski tak ada yang melihat. Disitulah letak ibadah yang sebenarnya. Jadi kalau malam ini kamu masih bertanya kenapa harus bekerja padahal hidup sudah diserahkan kepada Allah, jawabannya sederhana. Karena Allah ingin setiap langkahmu
termasuk langkah mencari nafkah, menjadi bagian dari jalanmu menujunya, bukan memisahkanmu darinya. Selama niatmu lurus, hasilmu halal, dan hatimu tetap mengarah kepada Allah, maka setiap peluh yang jatuh, setiap tenaga yang keluar, setiap rupiah yang kamu dapatkan, semuanya tercatat sebagai ibadah. Dan disitulah makna terdalam dari hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Bukan meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai ladang amal sebelum kita kembali pulang. Selamat beristirahat. Semoga hatimu menemukan tenang malam ini.